Pada akhir Juli 2022, melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia secara resmi menunjukkan kekhawatirannya terhadap pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan militer dalam pertemuan ke-10 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons di markas PBB New York. Yang menarik adalah salah satu poin utama yang secara khusus diangkat oleh Indonesia dalam dokumen bertajuk Indonesian Paper tersebut adalah proliferasi teknologi propulsi nuklir di kapal selam. Meskipun tidak menyebutkan secara langsung di mana penyebaran teknologi nuklir untuk kapal selam ini terjadi, banyak pengamat yang melihat bahwa kekhawatiran ini merujuk pada rencana Australia untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi dari Inggris dan Amerika Serikat melalui Fakta Pertahanan AUKUS. Diprediksi bahwa Royal Australian Navy untuk pertama kalinya akan mulai mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir antara tahun 2030 sampai dengan 2040. Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik memiliki cukup alasan untuk khawatir dengan proliferasi teknologi propulsi nuklir. Pertama, semakin banyaknya kapal selam nuklir di Indo-Pasifik secara langsung akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan nuklir. Apalagi melihat betapa strategisnya jalur-jalur pelayaran internasional yang melewati Indonesia, baik untuk kapal niaga maupun kapal militer. Kedua, munculnya nuklir military power baru dapat menginspirasi atau mendorong negara-negara lain untuk juga mulai menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan militer. Sebagai contoh, setelah Australia mengumumkan rencananya, diskusi mengenai pengoperasian kapal selam nuklir kembali muncul di Jepang dan Korea Selatan. Terlebih lagi mengingat keduanya juga merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Rencana Inggris dan Amerika Serikat untuk membagikan teknologi nuklir militer ke Australia juga dapat semakin mendorong perlombaan senjata antara negara-negara Barat dan Cina. Ketiga, bisa jadi kekhawatiran Indonesia juga muncul akibat kemampuan deteksi dan peperangan bawah air Indonesia yang masih jauh dari optimal. Dengan kata lain, pemerintah menjadi gelisah dengan rencana negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kemampuan armada bawah lautnya karena Indonesia tidak akan mampu menghadapinya. Sebenarnya perlombaan kapal selam di Indo-Pasifik termasuk Asia Tenggara bukanlah hal yang baru. Singapura misalnya sudah memesan 4 kapal selam kelas U-218SG yang akan mulai diterima pada 2022 sampai dengan 2024. Kemudian pada Desember 2021, Myanmar yang meskipun mengalami kudeta militer dan perang saudara menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan kapal selam buatan Cina. Kemudian Filipina berulang kali mengungkapkan rencananya untuk mengakuisisi kapal selam diesel elektrik. Negara-negara di kawasan, baik yang ingin menambah armada kapal selam konvensional maupun nuklirnya, menyadari betapa strategisnya aset kapal selam untuk mempertahankan wilayahnya, termasuk jika diperlukan untuk memburu kapal selam lawan. Mengingat adanya pepatah bahwa the best weapon to use against a submarine is another submarine. Indonesia tidak memiliki rencana untuk menjadi operator kapal selam nuklir dan saat ini tengah mengincar kapal selam diesel elektrik buatan Eropa, khususnya kapal selam kelas Scorpion produksi Naval Group Prancis. Dari segi endurance, kapal selam diesel elektrik memang tidak dapat mengungguli kapal selam nuklir. Namun kapal selam diesel elektrik masih tetap memiliki peluang meningkatkan endurance seiring penemuan dan adaptasi teknologi baru pada sistem propulsinya. Sebagai contoh, adaptasi teknologi baterai lithium-ion sebagai pengganti teknologi baterai lead acid membuka peluang kapal selam konvensional untuk dapat lebih lama lagi berpatroli di lautan, bahkan mencapai 80 hari berdasarkan tes terakhir kapal selam kelas Scorpion. Kapal selam bertenaga nuklir sendiri memiliki batasan yaitu sekitar 90 hari, di mana ia harus mengisi ulang suplai makanan bagi krunya, sementara kapal selam konvensional dengan AIP terbatas di sekitar 50 hari.
Dengan kata lain, kehadiran teknologi baterai lithium-ion memberikan tantangan tersendiri terhadap teknologi Air Independent Propulsion atau AIP yang selama ini oleh sebagian pihak dianggap lebih unggul daripada teknologi lainnya, sekaligus memperkecil perbedaan time on station kapal selam konvensional dengan nuklir. Jepang telah mulai mengadopsi teknologi baterai lithium-ion pada 2 kapal selam terakhir dari kelas Soryu, sedangkan 10 kapal selam di kelas yang sama masih memakai teknologi AIP. Sementara Jepang telah mulai beralih pada teknologi baterai lithium-ion, Prancis tengah menuju upaya serupa dan diharapkan mulai 2030 kapal selam diesel elektrik buatan Naval Group akan mengadopsi teknologi baterai lithium-ion. Naval Group pun telah menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan PT PAL Indonesia pada 10 Februari 2022 untuk riset bersama mengenai adopsi teknologi lithium-ion pada kapal selam diesel elektrik. MOU itu merupakan bagian dari komitmen Naval Group untuk membantu Indonesia menguasai teknologi kapal selam konvensional sekaligus memperkuat upaya menawarkan kapal selam kelas Korpen sebagai solusi masa depan bagi Indonesia. Pada akhirnya, kekhawatiran Indonesia terhadap menyebarnya teknologi nuklir pada kapal selam militer adalah suatu hal yang sah. Salah satunya mengingat kemampuan deteksi dan peperangan bawah laut Indonesia yang masih belum optimal dan jumlah kapal selam TNI Angkatan Laut yang masih jauh dari kata ideal. Di saat yang bersamaan, keinginan negara-negara di sekitar Indonesia untuk mengakuisisi kapal selam nuklir atau konvensional baru menjadi bukti betapa strategisnya platform kapal selam untuk dimiliki sebuah negara. Oleh karenanya, selain melayangkan protes melalui jalur diplomasi, sangat penting bagi Jakarta untuk dapat melindungi wilayahnya dengan armada kapal selam yang lebih mumpuni. Apalagi karena kemungkinan besar perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik akan terus meningkat di masa depan.